kiamat. Mungkin selama ini kan banyak sudah menjelaskan tentang kiamat atau apalah namanya gitu kan, tentang hari akhir gitu. Jadi di sini dia bertanya, apa kalau nanti terjadi, apa yang mau kita lakukan seandainya besok gitu. Baru tanda-tanda yang betul-betul konkret, yang benar-benar kiamat itu terjadi itu apa dia tanda-tandanya. Karena banyak sekali udah diceritakan baik di sosial media, baik berita-berita itu. Ya, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin yang mendengar apa ini, tahu sudut pandang ini ya? Kita bersudut pandang, bersudut pandang, bercerita. Kalau bersudut pandang itu kan kita tidak melihat benar salah kan gitu. Ya. Jadi yang dirahmati Allah yang ikut ini ya, semoga dirahmati Allah yang Amin. mengikuti konten inilah. Mengenai kiamat kita bilang kan, itu di dalam dalil, maksud saya dalil itu Quran dan hadis. Ya. Itu ada beberapa katanya itu kan, ada yang mengatakan as-sa'ah, ya kan, ada mengatakan al-qiyamah. Kalau secara bahasa as-sa'ah itu kan lebih dekat kepada waktu itu, sa'ah. Maksudnya sa'ah itu apa? Kehancuran. Waktu kehancuran itu Ya, bisa dibilanglah waktu kehancuran. Masalahnya apa yang hancur, itu nanti kita sudut pandang kita. Ya. Kemudian kalau dibilang kiamah itu asal katanya itu kan koma, artinya bangkit, tegak. Terjadi bangkit, Jadi tegak. tegak. Jadi itu kan kerja gitu ya, peristiwa lah ya kan dibilang. Tidak dia mengacu kepada waktu. Kalau sa'ah itu kan dia spesifiknya waktu gitu. Berarti kalau sa'ah spesifiknya berkaitannya dengan waktu. Ya kan. Kalau dia kiamah itu kejadiannya itu peristiwa. Itu ya. Jadi kalau dibilangkan hari yaumal kiamah itu banyak makna nanti. Bisa hari kiamat secara umum, tapi nanti bisa juga hari berbangkit, bisa juga hari kematian, ya. Bisa juga nanti hari pembalasan, bisa juga hari hisab gitu kan. Ya. Dimaknai begitu bisa karena dia peristiwa. Nah, terus pertanyaan yang pertama dulu kita sebelum kita lanjut pembahasan itu. Tadi pertanyaan pertama itu dia kalau terjadi kiamat. Kalau terjadilah besok kiamat, apa yang harus dilakukan hari ini? Kalau mengacu pada hadis Nabi, perkataan Rasulullah, kalau pernah Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah kalau besok terjadi kiamat apa yang harus kami lakukan? Ya. Rasulullah bilang, kalau ada benih di tanganmu, tanam, semai gitu. Nah, itu kan artinya apa itu sudut pandang kita? Kalau ada benih, tanam. Itu yang dari Rasulullah dia bilang gitu. Kalau ada benih di tanganmu, tanam. Artinya kan kita tidak berdiam diri hari ini. Walaupun besoknya akan terjadi kiamat, kita hari ininya itu jangan tidak berdiam diri ya. Ya apa yang bisa kalau kita menanam itu kan, dia kita bangsakan, kita dekatkan penafsirannya itu kepada sesuatu yang bermanfaat, yang untuk orang banyak, yang baik lah gitu. Untuk kebajikan. Yang ditanam itu. Iya, kalau ada bibit tanam, jangan disimpan gitu. Yeah. Ya disebarkan aja kebajikan itu gitu. Nah, kalau misalnya besok hancur, ya sebarkan aja dulu kebajikan, karena kalau dia menanam itu kan istilahnya mengambil satu topik perbuatan yang terpilih gitu. Karena Rasulullah bilang sebaik-baik pekerjaan itu adalah petani. Profesi yang paling baik itu petani gitu. Maka dibilanglah di situ menanam. Kenapa nggak disuruhnya mengajar gitu? Nah, kan dia ambil itu gitu. Berarti dia menunjukkan profesi yang paling baik itu menanam. Petani itu kan itulah sebaik-baik profesi.
Karena kalau nggak ada petani, kita mati semua nih. Nggak usah ditunggu kiamat, pasti mati semua kan gitu. Karena nanti nggak ada yang bisa dimakan. Iya, nggak ada yang gitu, pasti mati ya kan gitu. Iya, iya. Nah itulah pentingnya tadi, tanam aja gitu. Nah itu apanya? Kode etiknya lah kita bilang. Jadi nggak usah kita pikirkan kali kalau ada apa yang bisa kamu perbuat untuk kebajikan, kemaslahatan umat, kebaikan, ya kerjakan aja gitu. Iya. Nah, itu pedomannya. Sekarang kita kembali ke topik itu, sa'ah dengan kiamah kan gitu. Iya. Banyak itu hadis menerangkan tentang kiamat. Tapi Rasulullah tetap menjawab tidak ditentukannya waktunya itu. Jadi sumpama hadis di kitab hadis Arba'in lah kita bilang ya, yang masyhur sekali itu. Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, hadis Arba'in. Yang Arba'in. kira-kira artinya yang awalnya itu datang malaikat tuh, ya Rasul akhbirni anil Islam. Iya. Kalau Rasulullah kan, dia jawab Rasulullah, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah, dan seterusnya ilah gitu. Yang keempat itu ditanya Jibril sama Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Coba ceritakan kepadaku kiamat itu, as-sa'ah, kehancuran itu gitu. Nah, lalu dijawab Nabi, mal mas'ulu biha bi'a'lama anis sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang menanya. Lalu Jibril menyambung, kalau begitu ceritakanlah sama aku, kabarilah akhbirni, tanda-tandanya saja. Tanda-tanda sa'ah itu ya. Ya, tanda-tanda kehancuran itu. Maka Rasulullah menjawab, apabila seorang budak melahirkan tuannya gitu. Dan apabila kamu lihat orang miskin yang pengembala kambing membangun gedung, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Ketika ditanya Rasulullah, siapa itu mereka ya Rasulullah? Al-Arab, orang Arab. Oh, berarti dikhususkan ke sana. Itu daerah Iya. di Arab sana ya. Iya, itu tanda-tandanya. Iya, iya. Kalau kita lihat dari pertama tanda yang dibilangnya itu seorang budak melahirkan tuannya gitu kan. Itu apa maknanya gitu? Kan dia tuh bayan tuh kan, apa namanya? Kiasan aja. Iya, iya. Kalau saya ditanya tuh apa itu maksudnya? Maksudnya itu udah terbalik ini keadaan ini. Misalnya contoh, orang tua tidak dihormati anaknya atau anaknya durhaka kepada orang tua, itu satu makna. Banyaklah yang durhaka gitu ya. Iya, misalnya guru tidak dihormati. Iya, iya. Masa guru takut sama siswa, sama murid, kan murid, gitu. iya. Nah, itu kan posisinya udah terjadi ya? terbalik, udah terjadi. Anak orang tua takut sama anaknya, padahal dia yang melahirkannya, kan udah terbalik gitu. Seolah-olah anak itu kok jadi tuan gitu. Itu secara umum aja. Artinya kalau kita simpulkan, terbalik dunia itu dari yang seharusnya. Yang Gitu. seharusnya, ya. Tapi itu kalau di kitab-kitab yang ditulis lama banyak sekali itu tanda-tandanya. Nah, itu cerita saat. Sekarang kita yang kedua itu yang berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Di Arab sana orang dulu miskin semuanya itu, pengembala kambing, tapi tengok orang di bangsa Arab tuh sekarang lomba-lomba bangun gedung tinggi. Kalau kita bilang lah, ini kapan hujan? Lalu dijawab, oh aku nggak tahu tanda-tandanya, nanti kalau gelap langit tuh mendung. Mendung ya. Nah, tapi itu udah terjadi, gelap itu, mendung itu, tapi kok nggak hujan? Kok nggak hancur juga? Jadi udah terjadi tuh tanda-tanda kiamat di mana-mana dunia ini yang diceritakan di Rasulullah tuh. Tapi kok nggak terjadi gitu? Nah, ini pasti ada nih yang menahannya kali ya, menahannya. Maka di situ tentang asa itu nanti bisa berhubungan dengan kalau Rasulullah hadis Nabi tentang la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Iya. Nah, itu kan pernah juga Iya, pernah saya itu kan yang mengungkapkan itu kan. Nah, itu nanti dia ada kaitannya dengan itu. Tidak akan terjadi wala taqumus sa'ah, tidak akan ditegakkan kiamat itu, kehancuran tadi hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, sehingga tidak disebut lagi Allah Allah di muka bumi gitu. Walaupun tanda-tanda yang Sudah ada kan gitu. sudah ada ya, tapi karena ada hadis yang berikutnya. Iya, ada yang hadis berikut itu. Ya. Oh, jadi menundanya itu ya. Ya, seolah-olah kan dua hadis ini dia berhubungan gitu. Iya. Kenapa nggak terjadi?
Periksa ada mungkin hadis lain tentang kiamat itu. Tanda-tanda hujan tadi, Iya. mendung, angin kencang, gitu. Tapi Kenapa belum hujan. belum gitu hujan? ya. Kayaknya ada yang nahan nih, Iya, siapa? ada Ada yang menahan ada hujannya, paranormal gitu. Iya, iya. siapa ini kan gitu. Nah, Oke. kira-kira gitu. Jadi hadis itu kita fokus ke hadis itu nanti la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak terjadi kiamat itu sehingga tidak lagi dikatakan di bumi ini Allah Allah. Iya. Nah, itu apanya. Sekarang sudut pandang kita ini kehancuran apa sebenarnya? Sebelum kita lanjut itu ya. Iya. Kehancuran apa? Kalau saya ditanya, ini sebenarnya kehancuran apa? Saya ada dua kemungkinan apa kehancuran yang saya maksud. Yang pertama, apa yang dibawa Muhammad Rasulullah dulu itu, yang dibangunnya itu sudah hancurnya sebenarnya. Siapa sekarang yang ikut Nabi coba? Yang benar-benar ya ikut Nabi, siapa orangnya coba? Kan nggak ada. Yang asli lah yang tulen ke ikut Nabi. Kalau kita ikut Nabi ya, punya rekening di bank. Ah kan nggak apa lagi tuh kan? Udah payah ini. Siapa yang ikut Nabi? Bisa tahan nggak makan? Bisa nggak hafal Quran tiap hari? Baca dikhatamkan gitu, ikut Nabi. Kan nggak bisa. Jadi sebenarnya kehancuran apa? Ya kehancuran yang dibawa Nabi sebenarnya yang risalah Nabi itu sudah hancurnya semua di saat ini. Nah, itu satu pemahaman. Kehancuran yang dibawa Nabi itu. Ajaran yang dibawa itu hancur udah. Memang adalah pecah-pecah, namanya hancur ya masih ada sikit-sikit, namanya nggak utuh lagi. Inilah gelas nih hancur dia, tapi Ada pecahannya ya. ada pecahnya, kok disusun ulang nggak pas lagi dia gitu. Tapi Namanya kalau ditanya pecahannya, oh ini pecahan gelas, Iya. pecahan kaca. iya gitu kan, Iya. hancur dia. Tapi kan belum nanti apanya, belum total. Itu satu pengertian. Yang kedua hancur ini semua gitu. Istilahnya ini kan cerita ini semua kan. Iya. Dari pertama Adam itu diturunkan ke muka bumi, nanti sampai manusia terakhir tuh apa ada lagi yang sebelum kiamat itu kan cerita. Istilahnya ini masih jalan cerita itu. Kalau yang punya cerita nih Allah tadi, udahlah siap digulungnya aja nih semua. Selesai kan Habis gitu. cerita, Itu iya. habis cerita kan kiamat lah itu digulungnya nih semua. Hancur semua udah gulung aja lah ini kan ya. Tapi kenapa nggak digulungnya? Masih ada orang zikir itu tadi Allah Allah di muka bumi. La taqumu sa'ila hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat itu. Sehingga tidak dikatakan lagi di muka bumi ini Allah Allah. Nah, sekarang kita kembali ke sebutan zikir Allah Allah itu tadi. Iya. Nah, Jadi gini Ustaz, saya tadi kan sebelum kita sambung. iya, tadi itu pengertian kiamat antara saha ya. Jadi Iya. kan kalau diperhatikan kan yang berzikir Allah Allah ini kan sebetulnya banyak dari sejak Iya. awal Iya. cerita kewalian, bilanglah tarekat apa namanya kita tidak sebutkan di sini. Sebenarnya yang betul-betul yang dimaksud dengan hadis la taqumus Iya. sa'ah itu sebutannya yang gimana, gitu yang membawanya siapa, nah, yang betul-betul makanya di sini tadi dia nanya Iya. tanda-tanda yang sebenarnya itu dia bertanya di sini Iya. karena mungkin dia bertanya itu sudah banyak sekali Iya. tanda-tanda yang seperti Ustadz Iya. maksud tadi gitu. Yang kita bilang kan sebagian aja, yang Iya. ditulis itu udah banyak sekali tanda-tanda itu. Di kitab Tanwirul Qulub berapa itu? Ada 10 ya, ada dukhon kabur segala macam lah, hilang malu dari wanita dan semuanya lah itu. Nah, itu kan kenapa nggak kiamat? Tidak terjadi kiamat. Sebenarnya itu kalau secara pemerintahan, ya kan? Itu tanggung jawab anulah. Itu sudah dilimpahkan ke pemimpinan berikut lah itu. Nah, eceknya yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya itu udah hancurnya sebenarnya. Tapi kenapa nggak hancur total ya? Karena masih ada lagi pemerintahan yang berikut. Karena masih Itu ada cerita ya lah, itu tamsilnya, itu tamsil kita. Jadi kita fokusnya dulu cerita ini as-saah tadi ya, kiamat. Secara umum kita bilangkan aja kiamat kan gitu. Kiamatnya ya sekarang yang kita maknai as-saah itu kan kehancuran yang dibawa Nabi. Sudah habis itu, udah tatannya itu udah hancur lah kita bilang. Nggak ada lagi yang murni benar-benar. Jadi jangan sok-sok lah kita mengaku saya ikut Nabi gitu. Satu pertanyaan aja nanti udah nampak tuh salahnya. Nggak usah, kalau memang betul-betul ikut Nabi udah tinggal di hutan saja gitu. Nah, sekarang kita fokus gitu. Siapa yang menahan kenapa tidak terjadi kiamat ini? Berdasarkan hadis itu tadi kan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Sekarang kita ke fokus ke hadis itu gitu. Iya.
Nah, apakah sekarang ini di zaman ini sudah ada yang berzikir Allah Allah? Sudah, jawabkan sudah. Itulah pemimpinnya Imam Mahdi. Nah, itulah yang kita bilang Imam Mahdi. Ya zuriat dia juga. Nah, besok pada kesempatan berikut kita nanti ceritakan tuh sedikit tentang Imam Mahdi, kapan dimulainya. Tapi kita masih fokus di sini cerita kiamat kan. Ya. Nah, Imam Mahdi itu pernah berkata kepada yang jumpa, apa dibilangnya? Salah satunya tentang kiamat itu, salah satunya tidak sampai 30 tahun lagi setelah saya wafat pergi, kira-kira 20 tahun lagi kiamat. Itu satu statement. Ya. Kiamat juga dia bilang. Terus ya statement lain, orang yang berjumpa itu udah banyak yang meninggal lah kan, yang jumpa. Satu lagi, dia pernah memberi ijazah itu kepada yang jumpa, karena saya sampai juga ijazah itu sama kita tidak jumpa. Bunyinya apa ijazah itu? Bunyinya, ya Allah ya Tuanku, panjangkan umur hambamu semasa dengan masa Mahdi, dan matikan hambamu sebelum tutup pintu tobat. Nah, itu. Jadi kalau orang yang berjumpa pertama kepada pemimpin zikir Allah Allah itu tadi, pasti sedikit banyak dia tahu ini yang kita bilang ini. Doa di jam 9 malam, ya Allah ya Tuanku, panjangkan umur hambamu semasa Mahdi, semasa masa Mahdi, dan matikan hambamu sebelum tutup pintu tobat. Itu kan dalil yang kuat menyatakan memang sudah dekat kiamat itu gitu. Tapi kenapa enggak terjadi? Ya? Sudah disebutkan. Tetapi kenapa enggak terjadi? Karena masih ada yang zikir Allah Allah. Nah, jadi kita kalau ditanya orang kenapa, kapan itu kiamat? Nah, kita enggak berdasarkan yang itu lagi. Sudah berdasarkan yang dekat. Yang dekat aja kepada ini kita sandaran kita. Cerita kiamat itu tidak menjadi tabu ya? Enggak ada masalah. Dari awal sudah kalau kita menafsir, kalau kita sudut pandang kita, udah kiamat memang zaman Rasulullah. Enggak, udah hancur semua yang dibangunnya. Apa lagi? Udah hancur semua yang dibangunnya gitu. Nah, sekarang secara total keseluruhan kenapa enggak hancur? Kenapa enggak digulung di dunia ini? Ya karena masih ada orang zikir. Nah, karena masih ada orang itu kita ke sana bersandarnya. Siapa pemimpinnya? Imam Mahdi. Apa kata dia? Itulah salah satunya tadi. Kira-kira 30 tahun lagi, enggak sampai. Setelah saya pergi, enggak sampai 30 tahun lagi, kira-kira 20 tahun lagi. Nah, sekarang dia sudah pergi. Dia wafat tahun berapa gitu? 78. Nah, 78 loh. Kalau nanti didengar orang ini, loh, harusnya dia dibaiat di sana. Iya, memang dia dibaiat dulu. Ente aja nggak hadir kan gitu. Nah, gitu. Sudah iya dibaiat di sana. Kan dari sana dia dideportasi ke Indonesia. Tapi itu nggak jadi apa kita sekarang, cerita kita sekarang kan gitu. Nah, mana tahu yang dengar ini ada orang zikir-zikir juga, tahu deh tuh orang zikir Allah pasti tahu nih. Banyak yang orang lama kita bilang. Itu kita kembali ke cerita itu tadi. Tidak sampai 30 tahun lagi, kira-kira 20 tahun lagi. Ini udah tahun berapa? Sejak Imam Mahdi itu wafat. Pemimpin zikir ini wafat tahun 78. Ini tahun berapa? 2024. Nah, ketika ditanya itu pernyataan itu, cakap itu tadi yang tidak sampai 30 tahun lagi, 20 tahun lagi kepada ahli warisnya. Apa jawabnya? Itu maksudnya kiamat adab. Orang zikir Allah Allah ini tidak beradab. Nah, kan lain lagi ceritanya itu kan, cerita kiamatnya apa. Jadi orang yang zikir pertama itu yang jumpa, memang udah kiamat orang itu. Tak beradab lagi maksudnya. Sudah kiamat. Artinya tadi bahasa saat itu hancur. Kalau kiamat itu terjadilah bahwa sudah terjadilah orang yang berzikir Allah itu sudah tidak beradab kepada. Iya, orang yang zikir pertama itu juga sudah hancur gitu. Apalagi karena adabnya tadi itu. Iya, maksudnya itu apa? Kenapa tidak? Ya, apa maksudnya? Kiamat apa ini? Kiamat adab. Orang yang berzikir ini itu tidak beradab lagi gitu. Nah, itulah dia maknanya itu. Nah, itu yang dijelaskan ahli waris beliau. Ahli waris pemimpin zikir Allah ini. Nah, dia yang berhak menafsir itu apa maksudnya ini? Maksudnya orang zikir ini tidak beradab. Yang dulu itulah. Kiamatlah dia. Hancurlah sudah yang dibawa.
Nah, tapi kenapa nggak terjadi juga kiamat ini gitu? Masih ada juga yang zikir, zikir Allah nih sekarang ini. Nah, itulah tadi sampai ke cerita kita tuh. Cerita doa tadi. Doa tadi. Doa itu sampaikan usia hambamu umur ya. Semasa Masa Mahdi. Nah, ini gitu. sekarang ini memang masa Mahdi. Masih terbuka itu pintu tobat. Karena masih ada masanya. Masanya ya. Nanti kalau udah nggak ada lagi zaman itu, memang tertutup lah pintu tobat. Berarti doa itu dipesankan oleh pemimpinnya di awal iya. untuk mereka yang bakal berzikir Allah di masa ini sekarang. Iya, di masa ini sekarang. Tapi kan orang melayaskannya gitu. Kalau orang di luar sana yang tidak zikir. Berarti kalau ditanya mereka yang berzikir Allah memang doa itu mereka ketahui gitu. Iya, tahu lah orang tuh. Saya Berarti termasuk yang secara tidak langsung berharap bertemu kepada yang dimaksud. Yang dimaksud, tapi doa itu nggak bisa dipakai lagi. Yang udah ditarik sama yang ahli waris. Nah, kalau sudah masanya ya. Udah masa. Jadi kalau orang yang di luar sana yang belum zikir Allah, itu kita kesampingkan aja dulu, nggak ngerti tuh kalau kita ceritakan tentang ini gitu. Pasti nggak ngerti. Itu aja patokannya. Dia patokannya masih ke belakang. Ditunggu juga. Jadi sebenarnya kok cerita kiamat itu tanya aja kepada orang yang zikir Allah. Nah, terutama pemimpinnya Imam Mahdi atau ahli waris dia itu yang mengerti sebenarnya. Maka keterangan kita ini yang kita bilang apa kiamat apa ini sebenarnya? Dibilangnya kiamat adab. Siapa yang nggak beradab? Orang zikir Allah ini tak beradab. Jadi yang dibangun oleh Imam Mahdi itu tadi perjalanan pertama itu sudah tak beradab lagi orang itu. Gitu. Nah, itulah makanya ada ahli waris yang memperbaiki itu. Inilah di masa sekarang kita ini. Jadi kok sama kita sederhana aja itu. Kenapa nggak terjadi gitu? Ya masih ada orang zikir Allah. Mungkin kan. Tapi kalau kita bilang sebenarnya sudah kiamat. Yang maksudnya kiamat, yang mana yang dibangun Rasulullah itu udah nggak ada lagi. Siapa kira-kira yang orang benar-benar Islam sekarang? Kan tinggal pecah-pecahannya aja itu. Yang betul-betul lah gitu. Pun sesuai ucapan Rasulullah juga ya. Di awal ya bakal pecah gitu ya. Iya. Nah itulah jadi kalau kita menerangkan apa itu kiamat, apa namanya? Apa tadi pertanyaan pertama itu? Tanda-tanda apa yang harus diperbuat? Apa yang harus diperbuat kalau sudah besok terjadi kiamat? Apa yang harus diperbuat? Nah, kalau kita ya zikirnya ini jangan diapai. Jangan ditinggal zikir Allah ini. Kalau karena berkaitan latakumus saat. Iya, kalau enggak habislah. Nah, terus kan kita yang seolah-olah orang zikir Allah ini yang menahan ini semua. Harusnya kita dapat itu ya. Dari orangnya, kami orang itu yang nahan, kasihlah sama orang itu gitu. Kira-kira gitu. Padahal karena masih ada cerita yang ditunggu. Masih ada lagi sebenarnya cerita. Jadi masa Mahdi ini setahu saya masih panjang nih. Ada lagi itu nanti setelah ini ada nanti lagi gitu. Ada dia. Tapi nggak bisa kita buka di sini. Orang yang kenapa nggak dibuka di sini aja, Ustaz? Nggak usah, nanti orang yang dengar tuh gitu jadi fitnah pula gitu. Tapi bisa 4 mata jangan live. Nah, sementara ini bisa 4 mata jangan live gitu. Jangan di expose dulu. Berarti kalau mau bicara hal itu harus 4 mata gitu. Karena ada satu ayat yang ayat bunyinya gini. Inna zikra tanfa'u bil mu'minin kan gitu ya. Sesungguhnya zikir itu tausiah atau peringatan itu kan bermanfaat bagi orang beriman. Itu kan sering diucapkan tuh sama penceramah itu kan. Inna zikra tanfa'u bil mu'minin, inna zikra tanfa'u bil mu'minin. Sesungguhnya peringatan atau pengajian apalah namanya seumpama itu. Tausiah itu baik untuk orang yang beriman. Kalau tapi yang beriman sama siapa? Kalau kita cerita kita ini cerita zikir, tapi bukan sama orang zikir. Pasti dia nggak bermanfaat sama dia nih kira-kira. Karena tidak berzikir. Zikir kan nggak nyambung. Sama itu kalau kita cerita Islam sama orang Yahudi misalnya. Mana? Atau sebaliknya kita cerita tentang cerita Musa, kitab Musa sama nggak nyambung itu karena dia nggak. Karena tidak beriman kepada kitab yang di masanya gitu ya. Jadi disesuaikan. Orang zikir ini pun kalau kita ceritakan yang sekarang ini, orang zikir yang lama tuh masih nggak nerima dia karena dia tidak beriman kepada yang sekarang ini gitu, yang berjalan gitu. Nah, itu sudut pandang itu tadi. Mereka merasa terfokus kepada satu sosok itu, nggak bisa
mindsetnya itu sama itu dengan kalau diterangkan secara ilmiah dalil kiamat itu. Karena kalau kita buka kitab tauhid gitu kan, Ya. yang ada dua dalil itu kan, dalil nakliyah katanya dan dalil akliyah. Dalil secara nakliyah itu dalil yang dipindahkan dari ayat atau hadis tuh untuk menopang keimanan tuh kan, atau masalah-masalah yang terkait dengan iman. Hari kiamat itu kan salah satu topik yang harus diimani. Iya. Nah, Termasuk rukun iman. ya, bagaimana dalil akalnya bahwa memang ini kan hancur. Matematik aja. Logika Secara akal matematikanya lihat ada, gitu ya. logika matematik, yaitu teori diferensial. Semua yang ada ini kalau didiferensialkan, diturunkan terhadap parameter waktu, dx per dt kita bilang. Yeah. X-nya itu apalah isilah titik-titik, diturunkan terhadap parameter waktu. Pada suatu diturunkan terus, turunan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai entah ke berapa. Pasti nanti hasilnya jadi nol. Akhirnya jadi nol. Setelah di puncak akan turun Oh ya, kembali menjadi ya itu kalau menurut kurva normalitas. Iya. Nah, dari awal naik ke atas pasti turun habis dia. Kalau secara dari teori derivatif itu kan turunan, segala sesuatu kalau diturunkan terhadap parameter waktu pasti akhirnya jadi nol. Nah, gitu dia, itu matematik. Jadi secara matematik memang nggak ada yang bertahan, ini pasti hancur. Yeah. Kembali ke nol. Nah, gitu, itu sudut pandang kita itu. Itulah apanya. Jadi secara akal itu tadi kan memang akan habis. Waktu itu yang membatas-batas itu nanti. Jadi sebenarnya apa yang dibangun Nabi Adam habis tuh pada waktu ini, dibangun Nabi ini kan ajaran Secara semua tuh. logika akal dapat diterima, iya, ya. dibangun Muhammad Rasulullah, tatanan itu sampai beberapa waktu ada memang yang memperbaharui sedikit. Itulah alasannya, habis. makanya diantarlah cerita-cerita Imam Mahdi, Iya. wali-wali. Jadi gitu ya. cerita itu kan dimulai dari nabi-nabi. Nanti akhirnya itu siapa yang membuat cerita ini supaya masih ada lagi cerita di dunia inilah segala macam huru-hara apanya lah, kesenangan hidup huru-haranya. Ya Mahdi, cerita keutamaan ke situ semua. Nah, sepeninggal Imam Mahdi kan masih ada Mahdi. Jadi kalau saya ditanya Imam Mahdi dengan Mahdi itu sosok yang berbeda itu. Berbeda dan masanya pun tidak sama gitu. Tapi masih dari dalam cerita koridor kemahdian lah. Iya, gitu. Kalau di awal cerita kenabian gitu. Iya, dari gitu Nabi dia. Adam sampai seterusnya. Iya, gitu ya. betul tuh yang saya lihat konten. Iya, ini benarnya gitu. Tapi kan orang berpikir Imam Mahdi mungkin dalam pikiran orang itu sama gitu. Iya. Sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena kita berjalan mengikuti itu gitu. Berjalan. Maksudnya yang pernah diceritakan itu loh, yang mengerti Mahdi itu kan yang orang yang berjalan lah sama dia. Nah, seharusnya begitu. Izin saya bertanya nih Ustaz. Jadi intinya gitu. Jadi kan berarti kan awalnya cerita zikrullah la taqumus sa'a itu diperuntukkan di masa diawali kepada cerita Imam Mahdi. Iya. Setelah itu nanti ada cerita Mahdi yang lainnya lagi. Iya. Kan? Nah, berarti zikrullah yang bagaimana gitu? Yang dapat spesifiknya kita lihat, karena banyak nih yang berzikir Allah nih. Iya. Nah, semua kalau saya bilang, saya kan pernah belajar itu. Ada beberapa tarekat itu nanti ujung-ujungnya zikirnya ada Allah-Allahnya juga. Iya, betul. Jadi zikir Allah-Allah yang mana yang dimaksud di hadis la taqumus sa'a ini gitu. Kalau Imam Mahdi mengajarkannya ayatnya itu. Fazkurun, surat apa itu? Ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu. Fazkuruni azkurkum Allah. Dari situ dia zikirnya, nggak bisa dipisahkan tuh. Kalau yang lama itu kan dia mungkin baca dulu yang lain-lain lalu dia zikir la ilaha illallah, lama-lama Allah dan gitu. Sampai itu. nanti ada Sebutan-sebutan lain. Sebutan awalnya. Kalau di sini enggak. Kalau Imam Mahdi mengajarkan fazkuruni azkurkum Allah ya. Itu di situ. Itu nggak bisa dipisahkan. Itu kode etiknya gitu. Perhatikan orang itu beramal. Pasti awalnya tuh fazkuruni azkurkum langsung Allah. Iya. Itu kodenya. Kode Jadi etik. saya ini baru tahu ini gitu. Baru tahu ini yang dibilang zikir Allah yang Ustadz terangkan tentang Imam Mahdi itu, saya baru dengar ini bahwa yang dimaksud dengan zikir Allah yang la taqumus sa'a tadi itu yang tidak terjadi hancur itu, dia yang fazkuruni azkurkum Allah itu kan jadi kita jelas gitu. Memang saya lihat tidak ada yang seperti itu.
bisa baca orang semua ya seperti Ya kan siapa saja boleh menyebut ya, Allah gitu. termasuk saudara saya juga, adik saya juga bilang, Iya. aku pun bang sebut Allah juga, bawa mobil aku Allah Allah juga aku Iya, bilang tapi ya. tidak fazkuruni Tapi tidak azkurkum. pas kurun Ah, azkurkum itu aja. Awalnya dia tidak ke situ apanya. Ya siapa aja boleh dinyanyikan lagi. Tapi kan dia tidak pakai sandi itu. Berarti kalau secara fazkuruni syariat azkurkum. perbuatan yang dibawa Imam Mahdi itu membawa syariat yang dapat dilihat dan didengar, zikir Allah-nya fazkuruni azkurkum, Azkurkum. Allah Allah dan seterusnya Dan lah gitu seterusnya ya. Berarti Karena kan setiap kenabian kan membawa syariat Iya, masing-masing membawa, iya. untuk sebagai tanda ciri. iya. Oh. Ya apa yang kita bilang kode etiknya lah kan, membedakan Ada yang sandi-sandinya. sandinya, Ya. termasuk nanti ya banyak lah sandinya, cara berpakaiannya apa segala macam ya. Ada lah itu, tapi Iya. enggak lah kita bilangkan ini. Nah, jadi perjalanannya itu kan dimulai dari Imam Mahdi. Sependengar dia itu ada namanya Mahdi juga. Iya. Tapi kan orang tidak bisa menerima itu, kenapa? Karena mereka tidak berjalan. Dia Kata beriman tadi ya. iya, dia hanya cukup di situ aja. Nah, dia sama dengan dia beriman sama Rasulullah aja, sama Muhammad gitu, nggak mau dia kemana-mana gitu. Ih, mana bisa, yang bisa ke situ kan sahabat. Sepeninggal Rasulullah nanti ini siapa yang meneruskan itu, ruh yang dibawanya itu, ajarannya itu siapa gitu? Sahabat itu gitu. Mana bisa gitu. Karena pun dia wafat ya. Iya, zuriat itulah. Nah, jadi kalaupun kita mau lihat itu yang dibawa Nabi itu adalah sedikit cahayanya ya pada zuriat itulah, zuriat dia gitu. Berarti Imam Mahdi itu sendiri memang juriat Oh Nabi. iyalah. Ya. Kalau kita Itulah yang dibilang tadi masih murni iyalah itu ya. murni kalau kita, tapi dia nggak pernah bilang dia itu siapa ya kan. Cuma ya kita gitu aja, karena dia bawa zikir itu dari dia sumbernya. Oh ini kita pertama itu mengatakan itu ya, tapi dia malah orang yang jumpa aja orang nggak tahu siapa dia yang jumpa sama dia, nggak tahu dia, karena dia nggak pernah bilang dia siapa gitu. Pernah saya tanya tuh yang jumpa beberapa orang, nggak ada itu yang ini, nggak ngerti gitu. Tapi berdasarkan yang yang kita ketahui lah, kan nggak mungkin kita bilangkan sumber nanti apa namanya fitnah, kita takut itu aja gitu. Yang sudah ditanyakan tadi, kalau terjadi kiamat, saran pesan dari Ustaz tadi, karena besok terjadi kiamat udah sekarang kerjakan aja berzikir. Berzikir, yang punya zikir, yang apa, kerjakan kebaikan itu. Iya, agar latakum sa'at tadi ya. Itu aja. Kalau kita kenapa nggak terjadi? Masih ada lagi pemainnya yang menahan itu, masih ada cerita itu yang mau dijalankan. Di akhir zaman itu apa? Itulah dia tadi, orang zikir Allah itulah tandanya itu nanti. Jadi keputusan kiamat itu cemana besoknya? Saya sebenarnya ada, malah dikasih saya waktunya, tapi saya nggak bisa bilang di sini. Itu 4 mata tadi ya. 4 mata pun, tapi yang safety orangnya gitu, nggak bisa juga. Walaupun dia orang zikir Allah ikut itu nggak bisa kita kasih tahu. Saya tahu apa itu waktunya itu saya dikasih tahu berdasarkan kitab Imam Mahdi itulah. Di dia katanya. Oh, udah. Tapi nggak bisa lah kita ini gitu. Jadi itulah tidak. Kapan itu? Kalau menurut saya memang sudah dekat dia. Sudah dekat. Tapi waktu kiamat waktunya, yang sebenarnya itu ya. Iya. Tapi kita tengok aja, mungkin kita yang hadir ini di sini mungkin tidak sampai ke waktu itu ya. Kali. Tapi kita tanya besok lah, itu kiamat apa sebenarnya? Saya tidak bisa memastikan kiamat semesta. Iya. Kiamat apa? Tanya nanti Mahdi yang berikut. Ini sebenarnya kiamat apa? Yang dimaksud yang sekarang ini, yang dokumen ini. Berarti statement ini gitu. Pada umumnya orang misalnya, mengenai tentang Imam Mahdi yang katanya nanti akan zohir, berarti kalau menurut dari penjelasan Ustaz memang sudah zohir. Memang sudah zohir ya. Karena tandanya sudah ada. Biar besok lah kita ini apa yang berikut. Jadi kan biar jelas gitu. Iya, kalau orang masih nunggu, masih nunggu semua. Kita enggak, udah. Syariatnya sudah nampak. Apalagi berzikir Allahnya yang fadzkuruni azkurkum gitu ya. Udah. Jadi kalau kita ada tadi yang mau dibilang, karena di slide tadi kan, jadi terlewati. Jadi kalau kita
bercerita ya kan tentang kiamat itu tadi kan. Iya. Kata Nabi begini katanya. Kan orang menafsir semua kan. Iya. Ada yang menafsir tanda-tandanya seperti ini ditafsir semua yang dibilang Nabi itulah dalam beberapa hadis. Itu apa sudah betul tafsirnya gitu? Kan apa namanya bukan salah benar ya. Maksudnya boleh-boleh saja ya kan. Tapi karena dia sudah turun yang penerus cerita itu tadi, kan lebih benar ini yang mengatakannya gitu. Yang mengatakannya langsung ya. Yang mengatakannya langsung. Sudah yang berada di dalam cerita itu ya. Iya, karena dia yang bawa cerita sekarang. Jadi dari sini begini katanya. Belum jelas. Belum bisa diperjelas, cuma dikasih tanda-tanda. Di sini dibilangnya juga. Nah, di sini dibilang jadi kasih taunya lagi, waktunya segini katanya. Tapi nggak bisa ketemu, nanti jadi pindah kan di luar sana kan. Nah, besok kan kita tanya sama yang berikut kalau kita jumpa. Ini maksudnya apa yang dibilang yang sekarang kita ini, yang dibilang itu dulu, ini dia tahu itu nanti. Yeah. Karena yang dibilang Imam Mahdi kiamat apa, yang tahu itu kan yang ahli warisnya. Ini apa maksudnya? Ini kiamat adab katanya. Kiamat adab. Iya, yang dimaksud ini kiamat adab. Orang zikir ini tak beradab. Itulah dia tadi. Kiamat lah, hancurlah dia. Hancur orang zikir ini, tak ada adabnya. Jadi untuk yang berikut kayak mana makna kiamat itu? Saya yang di sini katanya kan. Kecil juga saya. Oh iya, dia kasihnya lagi waktunya. Ini kiamat itu katanya. Ya berdasarkan kitab itu juga, kitab yang Adi tadi penjelasannya. Nah, jadi kalau kita jangan meraba-raba lagi dapatlah ke sana, ya jangan lagi meraba kembali ke belakang kita kalau saya ditanya, saya sudah tahu kapan gitu. Nah, cuma kan kita nggak bisa bilangkan itu aja. Tapi sekarang ini kan zamannya ada sosial media nih, banyak saya lihat nih Ustaz ya. Iya. Saya bukan mau apa gitu. Saya lihat mereka di luar sana juga bahkan bicaranya tanpa batas juga. Iya. Maksudnya tanpa batas gitu kan. Artinya ada yang dia bisa menelpon Allah, ada dia bisa berbicara kalam apa gitu. Semua kan ada begitu. Tapi kalau saya lihat Ustaz masih nahan ya, memang belum waktunya kali ya. Kalau nggak bisa agak-agak seperti gitu ya. Kalau belum lah ya. Bisa aja. Ini di luar topik nih ya. Nggak apa-apa kita. Kalau ada orang yang seperti itu, bahkan mungkin lebih. Kalau sama saya biasa-biasa aja itu ucapan itu, apa statement itu. Statement misalnya, saya bisa menelpon Allah, sama saya nggak mas apa kali. Biasa aja. Biasa aja. Cuman orang aja mendengarnya. Nah, jadi sok orang kok terkejut orang. Kalau saya hadir di situ sama dia itu, berapa kali Anda menelpon Allah itu? Iya. Nah, kalaupun dia bisa menelpon Allah 1 hari 1000 kali, tapi nggak pernah diangkat, untuk apa? Buang aja nomornya itu kan gitu. Iya. Yang paten itu kalau Allah itu menelpon kita. Ini beda lagi nih. Ya, gitu. Apa tandanya? Kalau kita menelpon Allah itu bisa dusta, karena kita bercerita nanti sama orang. Iya. Tapi kalau Allah yang menelpon kita nggak bisa cerita. Karena kita ditelepon. Iya, nggak bisa kita cerita. Enggak, kalau itu kan bisa, ini dustanya, masa dia telepon gitu kan. Tapi kalau Allah yang menelpon sama kita, mana kita mau ceritakannya? Takutlah kita. Udah pasti nggak betul nanti kata orang kan gitu. Gitu dia perumpamannya. Kalau namanya biasa, nggak ada masalah itu. Jadi hal-hal gitu kan biasa. Biasa, siapa lagi zaman ini nggak ada masalah itu. Lebih gila lagi lah kalau kenapa tanggung kali ya kan. Sama tuh kita telepon gubernur. Saya nelpon gubernur itu. Itu enggak diangkat tuh apa? Enggak ada, buang aja nomornya. Kan masih biasa. Saya telepon presiden tapi dia enggak ngangkat. Itu apa ya kan gitu. Ditelepon pun berkali-kali, kan enggak hebat. Tapi kalau presiden itu nelpon saya. Baru beda ya. Enggak berani kita ceritakan sama orang. Takut kita didustai orang nanti. Ini enggak betul ini gitu. Enggak berani lah kita. Tapi kalau yang ini orang pasti berpandangan ini enggak benar nih, kira-kira gitu. Jadi di zaman sekarang ini namanya sudah dekat kali, muncul lah semua yang dulu-dulu sama tuh. Karena udah kiamat ya kan, kiamat adab tadi ya. Iya, jadi muncul dia semua. Kenapa? Sama itu dengan file-file yang ada di laptop itu yang udah pernah, kan bisa bermunculan dia semua. Namanya mau udah pernah gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum pernah itu muncul, itu yang perlu disiasat, diapai gitu. Kalau yang sudah pernahnya nggak paten lagi tuh sama kita itu.
yang belum itu gitu. Iya. Nah, itu apa kita besok lah kita sangkut paut banyak itu yang mengenai apa namanya menjelaskan tentang sa'ah itu Tentang kehancuran tadi ya. termasuk ayat walikuli ummatin ajal itu kan. Ya, itu Nah, seperti apa tuh? jadi tiap-tiap umat itu kan ada tempo walikuli ummatin ajal, dan ialah bagi tiap-tiap umat adapun ajal. Maksudnya adapun ajal itu berlaku untuk tiap umat. Nah, umat itu apa? Umat itu kan kalau secara luasnya tatanan gitu. Iya. Bisa juga manusia, bisa juga negara, suatu negara, tatanan lah kita bilang. Bisa juga batu kita bilang, gunung. Itu kan apa namanya? Tatanan gitu. Nah, kalau disekupkan kali kan dia kepada manusia atau sejarah manusia. Nah, seumpama sejarah Adam itu kan umat juga. Sejarah nabi-nabi umat. Kan ada temponya, habis dia, habis Masa dia, habis. ajalnya tiba ya. Nah, itulah tadi kiamat dia udah kiamat dan nggak laku gitu. Jadi nggak usah pun pakai dalil apa saja berdasarkan ayat ini. Semua yang ada di muka bumi ini memang masih hancur semua, nggak ada lagi. Jadi kalau orang mengerti ini, apalagi penguasa itu mengerti ini, penguasa raja misalnya, dia harusnya berpikir tuh, oh iya aku udah habis nih gitu. Kalau enggak nanti dihabiskan waktu itu dia gitu. Kalau dia mau bertahan di situ. Nah itulah dia apa tadi. Kadang-kadang karena kita godaan dunia lah kita bilang kan mau di atas saja, padahal nggak bisa. Apalagi secara kurva normalitas itu kan, dia pasti turun harus. Termasuk ini, nah nih, yang kita bilang majelis maksum nih, ini juga ada ajalnya kok tempunya. Kita pun tahunya itu tempunya. Besok nggak ada lagi, bukan ini besok. Besok ini dia kita bilang. Tapi nantilah kita bilang kan, siapa pemimpin berikut yang zikir Allah nih, yang meneruskannya, bukan pengganti ya. Nanti kadang-kadang orang ini alergi membilangkan. Berarti harus membedakan bahasa antara pengganti dengan tidak ada. Iya. Berarti penerusnya Ada. Orang ini alergi dia. Misalnya gini lah kita bilang, Islam yang dibawa Rasulullah pertama itu, yang dibangun Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, nah, sepeninggal dia siapa yang meneruskan menjaga itu? yang mewarisi. Iya. Siapa coba? Sahabat. Nggak mampu lah dia. Apalagi yang belajar Pasti sama sahabat. ya. Ya pastilah itu tadi. Iya. Sama itu dengan Quran. Kalau yang kitab-kitab sebelum itu Allah Ta'ala banting kalian rusak-rusak lah, memang itu nggak penting kali sama dia kan. Iya. Nah kalau yang ini kan dijaganya. Al-Quran ini ya. Nah, sama itu seumpama itu. Ditantangnya lagi, bikinlah. Siapa yang bisa? Manusia dan jin. Buatlah. Rusaklah Al-Quran. Kan nggak bisa. Artinya ada yang jaga, dia dipelihara. Kira-kira begitu. Jadi zikir Allah ini pun ada pemimpinnya. Sepeninggal pemimpin utama itu yang tidak bisa diganti, sama dengan Rasulullah tidak bisa diganti kan. Memang banyak yang mau menggantinya itu. Ya, tapi tidak bisa. Tidak bisa kawin, palsu lah kita bilang. Nah sebenarnya dia siapa yang meneruskan ini kan harus ada gitu. Iya. Nah, kalau orang yang zikir Allah ini ada tuh sebagian alergi dia gitu. Iya. Itu kadang-kadang kita heran kok bisa gitu ya gitu. Gak bisa. Ya kalau nggak ada yang meneruskannya padam lah ini. Nah, itu tadi. Jadi yang berikutnya yang kita yang berjalan lah di majelis maksum ini kan harus ada dia apanya. Tapi enggak lah kita bilangkan ini kan masih tabu dia kan. Iya. Nah, itulah Jadi, supaya kesimpulannya seperti itulah berkaitan dengan topik kita pada hari ini tentang antara sa'ah dengan kiamat itu ya. Kalau sa'ah itu hancur, kiamat itu waktu terjadi kehancuran itu tadi. Ya, kalau sa'ah itu dia ya lebih dekat kepada waktunya itu kan gitu. Ya. Dan kalau kiamat itu secara umum ya kita bilanglah hari berbangkit, hari apa penafsirannya yang terjadinya ya. Berarti kita anggaplah seluruhnya. Nah, kalau dia as-sa'ah yang dimaksud pertama itu kan kehancuran apa gitu kan bisa kita bilang apa yang hancur? Yang hancur tatanan yang dibawa. Udah hancur. Berarti kenapa nggak kiamat total? Masih ada lagi yang orang yang masih yang berzikir Allah itu yang dilimpahkan ke dia cerita itu sekarang. Iya. Karena masih ada lah nggak digulung nih cerita. Iya. Dan zikir Allah yang dimaksud itu yang dibawa awal oleh Imam Mahdi yang dia fadkuruni azkurkum dan diteruskan lagi. Karena tidak ada pengganti sebagai Imam Mahdi itu tadi pemimpin di awalnya gitu. Tapi ada cerita Mahdi-Mahdian. Mahdi itulah yang meneruskan jadi agar itu. Mengerti kita semua gitu ya. Jadi
apa salah satu fungsi yang penerus itu ya menjaga ini gitu. Karena banyak ini sekarang yang apa namanya kita bilang KW apa namanya, masing-masing mau top semua gitu. Iya. Nah itu masing-masing Mau mau dengan ajangnya sendiri. gitu. Apa bisa dia tanggung jawab besok? Berarti dengan kesimpulan kita juga ini bakal berlalu masanya. Iya, nanti ini kita nggak ada, tunggu yang berikut. Iya. Nggak Itu laku harus lagi. menyadarinya ya. Iya, harus gitulah. Sama itu dengan nabi-nabi. Kan dibilangnya nanti setelah ini, setelah habis akun mati laku ini nggak usah lagi kalian apa kalau jumpa yang berikut. Iya. Itu ya, pegang. Sama itu diingatkan tuh kan ahli kitab tuh dulu yang apa dengan kitab Taurat, kitab Injil itu yang berjalan itu lah sama Nabi Musa sama Nabi Isa. Kan diingatkan orang itu. Besok ada lagi yang ingatkan pemimpin mereka kan nabi mereka. Iya. Begitu mereka ya jumpa Ada pesan-pesan dari itu. Kenapa Ustadz berstatement ya atau membuat Iya. suatu kesimpulan nanti bakal ada pengganti apa dari pemimpin zikir Allah ini juga ada seperti itu, coba bisa dijelaskan atau tidak? maksudnya yang penerus itu tadi. Iya, maksudnya kan tidak ada pengganti, Ustadz, Iya. tapi ada penerus. Itu apa ada wasiat-wasiat kan pasti ada juga. Iya. Sebagai bagaimana Nabi mewasiatkan kepada Iya. setelah aku nanti ada. Iya. Makanya zikir Allah masih ada gitu. Iya, saya Dari mana diambil dia ya, bisa yang saya dapat diperlihatkan saya terima? kitab itu, Oh. cerita itu sesak adalah diperlihatkan. Atau dilihat dari doa tadi bisa Bisa dari situ atau doanya. dari kata-kata apa gitu. Wasiat dari pemimpinnya gitu ada nggak? Kalau dari wasiat ada. Itulah salah satunya. Kamu beribadah sudah terlambat. Nah, titik-titik dibuatnya kan. Berarti ada isinya. Ada isinya itu. Siapa yang mengisinya itu? Kalau jemaah mana? Kalau orang jemaah ini yang pasti nggak tahu dia ngisinya itu apa. Itu kan itu kan sandi. ranahnya ya. Sandi. Siapa yang berhak mengisinya itu? Kata-kata itu yang sudah diisi. Saya dikasih juga ini itu maksudnya katanya. Padahal itu kan apa tulisan dari Imam Mahdi. Masih kosong dia itu ada titik-titiknya itu kan. Termasuklah nanti katanya Mahdi itu akan diumum Allah nih ke seluruh dunia nih. Nanti zikir Allah nih diumumkan lagi ke seluruh dunia. Dulu udah pernahnya di zaman dia, tapi besok diumumkan lagi gitu. Itulah apanya sannya. Tapi besoklah kita bawalah itu apanya catatannya itu. Tapi itu berguna hanya Berarti untuk orang memang zikir. ada, ya kan? Iya, tapi ngomongan kita ini hanya berguna bagi orang yang zikir Allah. Tapi kalau yang belum zikir Allah, orang di luar sana lah kita bilang nanti yang mendengar ini, pasti dia heran. Ya, Orang- kalau saya bisa menerima itu kenapa? Karena ada memang ayat itu membunyikan berkaitan dengan zikir Allah ini Iya. tentang keimanan. Iya. Itu kan. Jadi kalau dia nggak berzikir Allah diceritakan tentang ini, dia memang tidak beriman untuk Kesit- perkara itu. Iya, jadi dia nggak bisa kan. Iya, Nah, betul. antara iya dengan tidak itu Bukan cerita betul. benar salah di Iya, sini, betul nggak yang dibilang orang itu betul nggak? Kalau mau betul, jumpain saya. Nanti saya tunjukkan kebesaran ajaran Mahdi itu. Iya. Gitu. Jumpain saya. Ya, tanyalah cuma carilah jalan menjumpainya nggak tahu lah saya di mana nggak tahu itu carilah kalian enak kali ya kan. Tapi ada di majelis maksud. Ada di majelis maksum jumpain. Saya bisa dikasih saya salah satu ajaran Mahdi itu apa? Dia bisa menunjukkan kebesaran Quran itu. Oh. Nah, kita baca itu Quran itu dengan ijazah Quran itu bisa orang nanti itu hancur batinnya itu meraunglah dia. Nah, kan Adalah tanda alamatnya. ada tanda alamatnya, tapi kalau orang yang nggak percaya pasti dia bilang ini main jin katanya. Sihir, gitu ya. Sih kalau pada masa Rasulullah ditengok orang kafir tuh Rasulullah ih kok kayak gini. In haza illa sihrun mubin katanya. Ma haza illa sihrun mubin ayat 2 ayat itu kan. Tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Nah, kira-kira tuduhannya itu gitu. Dituduhkan Nabi itu dikala itu penyihir. Gitu. Penyihir gitu. Padahal yang ditunjukkan kebesaran ya. Ya, waktu Imam Mahdi itu kan cerita lama itu kan dia dituduh juga nggak sesat nih ajarannya, nggak benar katanya. Awal-awal zikir Allah ini disesatkan. Iya. Sekarang udah banyak pula yang berzikir Allah. Sempat datang Makanya itu dari timbul pertanyaannya zikir Allah yang mana yang Iya. lakukan Musa'ab yang dibawa Imam Mahdi itu. Iya. Di perjalanan pertama, yang pertama tuh kan yang dibawa Imam Mahdi ajaran zikir Allah ini kan dibuktikan tuh sama uskup dari Vatikan sana datang. Uskup itu kayak pendeta ya. Di atasnya lah Di gitu. atas, oh, di atasnya Yang dari lagi. Vatikan sana Dari membuktikan. Vatikan ke Iya. Indonesia sini. Membuktikannya. Hmm.
Itu udah lama, tahun masih masa Imam Ada Mahdi lagi itu. banyak cerita itu ya. Ada, Disaksikan kita banyak sampai ya. itu ceritanya itu. Sampai dibuktikan orang itu menurut mereka itu Isa sudah turun ke bumi. Oh, dalam sudut pandang mereka, Mereka itu Imam Isa. Mahdi itu membilangkannya Isa. Isa, salah. Apa Yesus? Yesus, ya. Dalam pandangan Islam Imam Mahdi namanya gitu dalam pandangan Itu Islam. gelar lah ya, Pan. Gelar. Dalam wujud yang satu itu ya. Iya. Masa dia nggak bisa pecah? Naruto aja bisa pecah 1000 kira-kira gitu ya kan? Naruto bisa percaya 1000. Zikir ini nanti siapa yang kau yakini bisa itu hadir dia gitu, tapi kenal dulu Yang dia yakini ya, yang dia yakini gitu. Tapi kalau kita cerita itu kayak dongeng itu nanti. Besok lah kalau kita sempatkan di apa nama channel Majelis Maksum ini kan ada juga pas kita ngaji di tempat lain kan. Iya. Kalau nanti kita ceritakan itu. Nah, tapi bagi orang yang mendengar itu nanti kayak cerita dongeng itu nanti. Isa itu, Yesus atau Isa, dia bisa menghidupkan orang mati, itu minta orang itu bukti. Oh, mereka minta bukti. Iya, Imam Mahdi dibuktikannya, dimatikannya lagi, orang dihidupkannya lagi. Dengan izin Allah, cuma dengan baca Quran aja dia. Itu sampai ke sama saya tuh beritanya apa, yang jumpa bercerita, saya mendengar itu. Tapi yang bercerita itu kan sudah wafat orangnya. Tapi itu udahlah gitu, enggak mungkin sama orang agak apalah. Aneh kok bisa gitu. Padahal cerita itu sudah berlalu ya. Nah, karena pernah saya didatangi orang tabligh itu dulu pernah. Apa maksudkan kemari katanya? Saya tanya, kami mau cerita tentang Mahdi gitu. Tahun berapa itu ya? 15 tahun yang lalu kalau nggak salah. 15 tahun yang lalu Ustaz Atau didatangi gitu. Ya kira-kira itulah 15 tahun yang lalu ya, tahun 2000 berapa itu lupa saya. Pokoknya 15 tahun lalu kira-kira itu. Pernah saya didatangi orang tabligh itulah kan. Yang kita kenal dengan jamaah tabligh. Datang ke rumah. Apa maksud? Kami mau tahu Ustaz ceritalah tentang Mahdi kan gitu. Saya bilang aja langsung, kok sama saya cerita itu udah basi saya bilang. Kan gitu. Itulah saking malasnya saya. Kalian mencari, udah nanti kalau sudah jumpa kalian tolaknya itu. Kok ini kan gitu. Itu kita malas, makanya kita malas. Tapi sekarang disuruh berjalan buka lagi. Ya udah kita buka, nggak apa-apa. Jadi pada saat didatang itu disuruh mencari apa jawaban Ustaz gitu. Kenapa terus membilangkan begitu? Kenapa gitu? Ada pertanyaan kepada mereka atau mereka bertanya yang lain nggak ada? Iya, waktu itu saya bilang kalau hadirlah di sini Rasulullah dengan Imam Mahdi, siapa yang kalian ikut? Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad. Hadirlah di sini, dihadirkan. Siapa yang kalian ikut? Ya Rasulullah lah katanya. Ya jadi ngapain kalian cari Imam Mahdi? Kadang-kadang bingung ya kan. Ya udahlah. Kata kalau itu pakai lau ya. Iya, seandainya. Kan tapi tidak mungkin. Tapi itu perumpamaan. Kalian mencari, tapi kalian nggak yakin. Tapi dari bahasa itu dia mencari, tapi dia tetap milih ke belakang. Milih ke belakang. Jadi untuk apa kita buka kan gitu. Ya, jadi kan, untuk apa juga dikasih tahu ke depan ya. Makanya lu ya udah, apa maksud kalian ini? Nanti hadirlah, tapi kalian tolak di wahyu, ini nggak betul nggak betul katanya. Jadi udahlah, ngapain gitu. Itu. Kita sudah berbincang-bincang berapa saat nih. Ada kira-kira pesan-pesan Ustaz tentang tema kita malam ini tentang kiamat. Tadi itu kesimpulan akhirnya lah gitu. Jadi pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya itu perihal majelis yang pernah Ustaz sampaikan, perihal tentang kiamat itu gimana. Jadi setelah ini kita nanti bisa masuk ke pembahasan berikut. Ya, terutama untuk orang yang zikir Allah kan gitu ya. Nah, cerita kiamat itu harusnya kita jangan keluar lagi mencari pemahamannya. Nah, terutama orang yang zikir Allah ini. Pemimpin zikir Allah ini sudah membuat itu penjelasan tentang itu. Nah, diteruskanlah oleh ahli waris. Jadi kalau mau tahu kali ahli warisnya itu tahu itu kapan. Nah, kalau penjelasan tentangnya. Jadi jangan dicari kemana-mana gitu. Istilahnya kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, ya kan? Sebenarnya orang zikir, kalau benar dia orang zikir Allah itu,
Dia sebenarnya bisa Zikir Allah Allah yang fazkurni azkurkum iya, ya yang maksudnya. iya orang yang zikir Allah fazkurin azkurkum ini Ya. sebenarnya dia bisa itu bertanya langsung. Maksudnya bertanya langsung ke ahli warisnya atau Bukan, bertanya langsung kalau benar. dengan amalan zikrullah? Iya ya? dengan zikirnya Oh, itu. Kalau benar, makanya kita bilang kalau ada orang bisa telepon sama kita itu Biasa. biasa itu gitu. Kalau ditelepon baru. Iya, bukan kita ngomong nggak berdasar, enggak. Kita alami itu. Kalau benar dia ahli zikir, dia bisa bertanya langsung. Apa misalnya ini ayat ini, tunggu ya. Nah, kita bisa bertanya langsung sebenarnya kalau benar ini. Nah, jadi cerita kiamat itu kan salah satunya tuh. Iya ini pemimpin zikir tahu dia. Itu aja. Jangan lagi kemana-mana gitu. Oke. Yang perlu di apalah dipegang itu. Apa namanya? Jangan lagi tercali apa sih istilahnya itu kan. Nah, kadang-kadang Jadi, kita kalau istilahnya kesimpulannya kalau bertanya tentang zikir Allah Allah yang fadzkurni azkurkum ini, jangan bertanyanya kepada orang yang tidak berzikir. itulah salah satunya tuh. Itulah salah satunya. Iya. Jadi bertanya karena yang ditanya tentang zikrullah, ya bertanyalah kepada mereka yang melakukan. Iyalah gitu. Ya memang secara logika Gitu, memang iya. begitulah gitu. Orang apa mereka tuh Kalau dipesankan di awal tuh tanya sama ahlinya gitu. iya. Kan apa orang yang zikir Allah Allah inilah yang Iya. apa bernama majelis maksum yang zikir Allah ini. Apa mereka itu nggak tahu kalau di sini Iya. dia mau mengajari mau jadi ustadz tuh kan harus ada izin itu. Harus ada izin. Harus ya. ada izin gitu. Nggak bisa sembarang orang. Berarti ustadz sendiri juga ada izinnya. Ada izinnya apa perlu saya kasih tunjuk tuh. Iya, iya, ini apa, dari saya bacakan gitu. Ada izinnya. Saya nggak berani sebenarnya kalau Itulah ada ijazahnya ya. ada ijazahnya. Saya nggak Dibolehkan. ya Izin dibolehkan. Saya nggak berani sebenarnya. Ini karena saya disuruh dia apa ini kan suruh. Udah sekarang sampaikan gitu. Dulu kan sebenarnya saya nggak tahu menau kalau ditanya tahu nggak saya nggak tahu apa sebenarnya. Iya. Nah, itu aja. Cuma kalau nggak tahu saya bertanya Tapi gitu. karena ada izinnya. Iya, itu aja gitu. Iya. Jadi kadang-kadang orang menganggap enggak. Mbak, kalau soal lebih tahu banyak orang tahu banyak di mana-mana tuh tahu. Iya, kita akuin itu. Oke lah. Nah, tapi kalau udah cerita zikir katanya saya nggak pakai dalil siapa-siapa. Kita punya apa sendiri, dasar sendiri gitu. Adapun dalil-dalil yang sebelumnya itu sebagai bukti sejarah ya. Iya, sejarah aja. Sejarah yang memang itu benar. Iya. Dan sejarah itu membenarkan di masa yang ini juga. Iya, gitu kan. itu aja. Jadi intinya jangan dibilang orang yang mengikut Imam Mahdi itu tidak ikut Nabi. Gitu. Oh, Sebetulnya mereka yang jangan. mengikut Nabi juga. Salah satunya itu apa Iya. tandanya mereka ikut Nabi? Apa? Kan ada ayat bahwa ayatnya gini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina, hai orang yang beriman sama siapa? Sama Muhammad Rasulullah itu, hai orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu. Berselawatlah kamu atasnya. Wasallimu dan memberi salam. Iya. Siapa orang yang sekarang ini setiap hari beri salam sama Rasulullah? Orang zikir ini tiap hari dia beri salam. Orang yang zikir Allah Allah yang fadzkurni azkurkum. Iya, yang syukurkum kan beri salam dia Setiap hari memberi salam kepada Rasulullah. kepada Rasulullah ya. Apalagi Di dalam amalan mereka dalam berbuat amalan zikir mereka. Allah-Allahnya. Apa enggak dekat itu? Iya. Itulah. Apa contoh itu saya setiap hari nelpon kan bisa nelpon Allah. Saya tiap hari kirim salam sama Rasulullah ya kan. Nah, cuma itu. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah kan kirim salam. Apalagi? Itulah apanya tadi. Nah, itu tadi. Jadi kadang-kadang kan sama dengan sahabat tuh. Asal jumpa, assalamualaikum ya Rasulullah katanya. Dekatnya itu ya. Dekat. Apalagi ya ini kita di zaman jauh bisa kirim salam bisa. Kalau Karena ada izin tadi. karena ada izin itulah pengajaran Mahdi tadi gini kan diajarinya. Nah, itulah tadi. Imam Mahdi itu yang lebih tahu tentang Iyalah. maksud Quran, tentang siapa sebenarnya yang mengikut kepada Rasul junjungan di Iya awal. gitu. Jadi kalau orang tuh ngaku kami ikut Nabi, Allah pikir-pikir, Allah udahlah pikir. Kalau Islam banyak juga yang mengaku. Iya, saya semua ikut ya. Nabi gitu, paten kali ikut Nabi, tapi apa ya coba tunjukkan gitu. Nah, kita tiap hari kirim salam sama Nabi. Padahal Orang Nabi zikir. berwasiat juga ya, nanti jangan ikut saya, ikut
Iya. Cerita Mahdi itu Pada tadi iya ya. itu. Nah, dia bilang nanti di akhir zaman ikut orang itu katanya. Iya. Tapi sebenarnya itu kan Ketentuan. ketentuannya semuanya cerita. Orang ada mau ikut tapi nggak bisa. Nah, itulah dari surat Al-Insan kemarin yang kita apa diceritakan, karena itu terserah Allah, ya Allah yang menghendaki semua. Tapi itulah gitulah kira-kira Oke, baiklah Ustaz apanya ya. ya kan. Mungkin Cemana sudah cemana apanya lah bentuk. Tapi lah itulah dia yang bisa kita biar kita nanti masuk ke bahasan berikutnya. ya, Karena kan kita sudah Tunggu. bercerita tentang kiamat tadi nih ya. Iya. Udah selesai nih ya. udah selesai itu. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya lagi, Ustadz siap menjawab nih. Iya, pokoknya kiamat apa Rasulullah udah selesai gitu. Iya, Nah, masanya ya. Masa yang udah selesai Berarti masa itu. ini sekarang masa Masa Mahdi ya, kiamat di zaman ini kayak mana? Udahlah, udah ada semua, tunggu aja tuh nanti gitu. Kita nggak menunggu itu. berarti ini tidak dimaksudkan dengan kiamat yang hancur seperti yang ada di surah Al-Waqiah Iya. itu, yang gunung-gunung hancur berterbang. Iya. Itu belum ya? Belum. Karena masih ada zikir Masih ada Allah-Allah itu ya. kesimpulan itu salah satu kan, karena ada yang Zikir menjadi Allah-Allahnya yang dibawa oleh Imam Mahdi yang Mahdi. fadkuruni azkurkum. Oke. Itulah yang menyebabkan belum. Kalau nggak ada digulung ini cerita. Oke. Nah, karena ada orang itu menghormati sama orang yang zikir Allah. Periksalah di Nabi itu. Kenapa nggak kiamat? Menghormati orang zikir Allah itu ditunda tuh 40 tahun. Iya. Kiamat itu 40 saat yang penafsiran di kitab-kitab itu ya kan ditunda. Kenapa? Masih ada orang itu gitu. Nah, itulah. Jadi cuma tuh. Kayak gitulah, masa nggak jelas juga gitu. Tapi nggak tahulah, masa nggak jelas juga. Tapi kalau Jadi, memang kesimpulannya udah jelas lah ya. Kita teman-teman ya, kita sudah kedatangan tamu ya. Kalau saya ini bukan tamu lagi nih, istilahnya sudah dekat ya kan. Cuman kan karena ada permintaan dari Iya. kita, saudara-saudara kita di luar sana yang ingin penjelasan yang lebih jelas dari Ustaz, ini saya langsung bertanya di luar dari majelis. ya, Nah, mungkin kepada teman-teman nanti yang mau bertanya perihal seputar zaman akhir ini atau tentang zikir Allah yang fadzkuruni adzkurkum, boleh boleh buat di komentar. Komen, Nanti ya. kita bisa coba naikkan naikkan ceritanya. ya. Nanti kita bahas di sini. Mungkin itu saja ya Ustaz ya. Ya, boleh Terima lah. kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.